Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita selesai dzikir nafas. Ya. Suasana tadi tuh Kang Nanik bener-bener hening banget ya. Dari awal sampai akhir tuh. Hening gitu kan. Untuk yang ikut dzikir nafas, untuk Ibu Watini, silakan Ibu Watini diurai ya dari awal sampai akhir. Untuk Ibu Watini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama meditasi tadi, Iya. yang saya alami pertama nyaman banget. Saya ngikuti alurnya, ngikuti terus. Pas itu nggak lama itu terdengar suara kayak letusan, kenceng banget suaranya, gitu, kenceng banget. Udah pas itu sayanya kaget, kebangun, udah langsung selesai. Gitu. Ya udah itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Watini ya dzikir nafas masuk ke wilayah kenyamanan. Tenang. Setelah itu ada suara dentuman besar. Ya, begitu ada suara dentuman besar, ya terperangah. Ya artinya terperangah. Ya bukan terperangah sih sebenarnya, memang dari gelombang sana sudah narik pulang, gitu. Dari gelombang sana sudah narik pulang, artinya sudah selesai. Nah, dentuman besar itu ya, yang tadi tuh Kang Nanik, itu apa gitu? Karena datang di tengah keheningan, sedang nyaman-nyamannya ya, sehingga ada dentuman besar, der gitu kan. Nah, kita mengambil dari realita sehari-hari saja ya, kita bahas secara ini aja dulu, di realita sehari-hari. Untuk butuh nyaman itu Kang Nanik, untuk butuh nyaman itu ya butuh getaran-getaran ya, suara dari seputar gitu ya. Artinya butuh, umpamanya ini orang gimana gitu kan. Nah itu kan der ke kita tuh ya kan. Nah setelah der datang ke kita, nah baru kita selesaikan gitu. Jadi kenyamanan itu ternyata ya datang dari orang-orang seputar yang memberikan ya getaran hati ke kita. Ya di realita aja Kang Nanik. Iya. Nah, setelah datang dari realita apapun yang menggetarkan ke kita, nah kita masuk, kita ajak ngobrol, cari solusi. Nah, nanti penghujungnya solusi terbaik itu bukan membela diri, akan tetapi membela pencipta diri. Nah, untuk Ibu Watini urayanya seperti itu saja. Jadi untuk mendapatkan ketenangan hati ya itu dibutuhkan ya dibutuhkan ya getaran-getaran dari orang yang dari seputar gitu, atau ujian-ujian dalam kehidupan gitu. Dah, untuk yang kedua silakan untuk Gus Jaki. Gus, diurai dari awal sampai akhir. Untuk Gus Jaki silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika dzikir nafas dimulai, Guru, Iya. saya langsung masuk ke titik fokus. Saya masuk ke sebuah terowongan. Iya. Saya berjalan di terowongan itu panjang sekali, Guru. Terowongannya. Terowongannya panjang. Nah, Terus? tapi kotak terowongannya tuh. Oh, terowongannya bentuknya kotak. Bentuknya kotak. Iya. Terus saya berjalan karena ingin penasaran di ujungnya seperti apa. Saya ketika berjalan itu lama banget dan sampailah di mulut gua. Di penghujungnya itu di mulut gua. Dari terowongan itu. Dari terowongan itu. Ya. Dan melihat ke luar itu saya berada di tebing. Berarti gua itu ada di tebing. Berada di Dan tebing. ke bawahnya lembah. Lembah, Ya, hutan. bisa lembah atau jurang ke bawahnya ya. Terus? Dan saya waktu itu turun tapi terbang, Guru, menggunakan Oh, sayap. turunnya. Oh, Ketika- turunnya bersayap. Ah. Berarti dari atas ke bawah ya. Iya, dari Ya, atas. dari atas ke bawah, Ya, terbangnya di lembah itu. terbang di lembah itu, berkeliling apa gimana? Terus saya tertarik dengan melihat ada sebuah candi di situ, Guru. Ada bangunan. Ada bangunan Iya. yang tertutup oleh pohon-pohon yang rimbun, semak belukar. Bangunannya tuh berarti di bawah itu ya? Di bawah. Iya. Saya turun, tapi di luar candi itu. Oh, di luar candinya. Karena- turunnya di luar candi. Karena candi itu dikelilingi benteng. Yang saya lihat candi itu dikelilingi benteng, tapi bentengnya pakai bata, Manik. Bata merah. Bata merah yang besar-besar. Dan saya masuk lewat pintu gerbang. Ketika saya masuk, penghuni di sana tuh pada berlarian. Oh, Nggak tahu. penghuninya. Iya, takut tahu apa ya. Tapi perempuan semua, Guru. Yang pada lari. Ya, penghuninya tuh perempuan. Penghuninya perempuan semua. Akhirnya saya beranikan masuk terus berjalan mengelilingi candi itu. Ya, candinya batu. Candinya. Tapi posisinya lebih tinggi candi daripada bentengnya itu. Daripada bentengnya lebih tinggi candinya. Akhirnya di situ, Tapi bentengnya pakai bata merah. Iya, oke. di situ akhirnya ada yang menemui saya dan ada percakapan di situ. Iya. Tapi bahasanya Sunda, Guru. Bahasanya bahasa Sunda. Dia mengenalkan dirinya itu Nyai Sekar Asih. Nyai Sekar Asih. Iya. Sampurasun. Kata beliau. Kata beliau Sampurasun. Terus? Saya rampes. Oke. Nyai Sekar Asih. Informasinya itu, tapi informasi tempat itu bukan dari beliau. Ada informasi aja. Bahwasanya nama candi itu Galuh Pinutur. Oh, nama candinya Galuh Pinutur. Nama candi Galuh Pinutur dan letaknya ada di daerah Garut, Guru. Oh, letaknya ada di daerah Garut. Ya. Ada beberapa kalimat yang beliau sampaikan kepada Nama saya. candinya Galuh Pinutur ya, dan Pinutur. letaknya ada di daerah Garut. Oke. Terus? Setelah beliau mengucapkan Sampurasun, mengenalkan diri Nyai Sekar Asih, Iya. beliau berkata pakai bahasa Sundanya begini. Kabungah sorangan eta bisa ngabubungah batur. Kabungah sorangan eta bisa ngabubungah batur. Oke. Rasa eta bisa dirasakan, tapi Rasa eta bisa dirasakan. ente unggal jelema bisa ngarasakeun. Tapi henteu unggal jelema bisa ngarasakeun. Ente unggal jelema bisa ngarasakeun. Iya, terus? Sang Hyang Widi, Ya. Sang Hyang Widi mung narima anu suci. Sang Hyang Widi mung narima anu suci. Heeh. Terus? Ari nu suci teh kabungahna bisa dirasakeun ku
unggal jalmi. Ari nu suci teh kabungahna bisa dirasakeun ku unggal jalmi. Heeh. Ya, cuman segitu kalimatnya guru. Oh, kalimatnya segitu. Cuman segitu karena udah selesai, kebun selesai. Mungkin di season kedua bisa disambung. Iya. Kalau Allah mengizinkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalimat pertama apa, Gus? Kabungah eta bisa ngabungah batur. Kabungah eta. Kabungah sorangan. Kabungah sorangan. Eta bisa ngabubungah ngabubungah batur. batur. Artinya gini kalau bahasa Indonesia mah, karena Nik. Ketika kita bunga, bahagia, senang, ya. Ketika kamu adalah orang yang bahagia, orang yang senang, ya. Berarti orang tadi ya itu mampu membahagiakan orang lain, mampu menyenangkan orang lain. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dirinya bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Kabungah sorangan eta lamun geus bisa ngabubungah batur. Bahagianya diri kamu itu kalau kamu sudah mampu membahagiakan orang lain. Nah, membahagiakan diantaranya, ya, membahagiakan tuh, ya, bisa saja mampu mengubah gelap menjadi terang. Artinya apa? Hati yang tadinya gelap, ya, diberi cahaya. Sama namanya membahagiakan. Yang bodoh diajarin, yang miskin diberi makan. Nah, orang yang bahagia itu ketika dia itu adalah orang yang bahagia itu mampu membahagiakan orang lain gitu. Terus Gus, kalimat yang kedua, rasa eta bisa dirasakan tapi henteu sakabeh jelema bisa ngarasakeun. Tuh, rasa eta bisa dirasakan tapi henteu sakabeh jelema bisa ngarasakeun. Kemana tuh lari? Nah, artinya begini, rasa itu terbentuk, ya, rasa itu Gus terbentuk, ya. Kalau ya rasa itu ada yang menerjemahkan sebagai Rasul Allah, ya. Ya, ketika rasa itu Kang Nanik diterjemahkan sebagai Rasul Allah, itu rasa sendiri Kang Nanik itu bagus. Ketika diterjemahkan sebagai Rasul Allah, artinya rasa itu orang yang punya cahaya di dalamnya. Rasa itu adalah orang yang punya cahaya. Nah, nanti maksud punya cahaya ini Kang Nanik, ya, ketika ketika ruh itu ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita, wa nafakhtu fihi min ruh, ditiupkan, ya, itu seiring dengan masuknya cahaya. Nah, ketika cahaya yang masuk ke dalam diri kita itu namanya Gus Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini yang disebut rasa di dalam diri. Nah, orang yang dalam kesadaran bahwa dirinya adalah Nur Muhammad, ya, ada enggak? Ya ada, cuman enggak banyak. Nah, rasa ini tidak semua orang bisa merasakan. Nah, artinya Nur Muhammad ini, Nur Muhammad yang di dalam diri itu bisa merasakan maksudnya gitu. Ketika siapapun Nur Muhammadnya aktif, ya, berarti ketika Nur Muhammadnya aktif di dalam diri, itu dipancarkan dengan fisiknya, ya. Fisiknya itu melakukan Muhammad, laku-laku terpuji. Muhammad itu kan laku-laku yang terpuji. Jadi disebut Muhammad itu ketika perilaku kamu banyak yang terpuji. Nah, laku terpuji kamu datangnya dari mana?
dari Nur Muhammad. Muhammad gitu. Nur Muhammad ini sendiri Rasul Allah. Berarti cahaya bukan? Cahaya. Nah, ya, orang yang punya cahaya itu belum tentu ya orang yang lain punya cahaya. Artinya orang yang rasanya hidup ya belum tentu orang lain mempunyai rasa ini gitu. Nah, terus Gus, yang agak terakhirnya Sang Hyang Widi itu bahasa Indonesia. iya, Sang Hyang Widi. Sunda bae teu naon. Oh, Sunda bae. Iya. Sang Hyang Widi eta Sang Hyang Widi mung narima anu maha suci. Sang Hyang Widi mung narima anu suci. Sang Hyang Widi mung narima anu suci. Anu suci teh kabungahna bisa dirasakeun ku unggal jalmi. Tuh, jadi orang suci itu kebahagiaannya bisa dirasakan oleh orang lain. Kembali ke awal. Ka unggal jalma ditutup eta teh. Kalimatnya kembali. Kalimat teh nya kalimat adan bae, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lanjut terakhirna Allahu Akbar Allahu Akbar. gitu. Nah, baru la ilaha illallahnya ya, itu untuk bekal kehidupan. Jadi kalimat yang bagus itu Gus, awal sampai akhirnya itu dibungkus, klik gitu. Nah, itu kalimat yang tadi Gus ya, kalimat Sang Hyang Widi. orang suci itu Sang Hyang Widi mung narima. enggak yang terakhirnya. Yang terakhirnya itu kabungah teh bisa dirasakan ku unggal jalmi. Tuh kabungah teh bisa dirasakan ku unggal jalmi sama dengan yang kabungahna. Kabungahna. Jadi kebahagiaan itu ya bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena apa? Ya, orang tadi selalu banyak memberi kemanfaatan gitu. Jadi bahasa kita mah bakal seneng gue ya aja derek bae baraya mah. Bakal si raya seneng ya seneng-seneng akan wong sing sa putere. Karena apa? Uripku beli dewekan. Hidup itu tidak sendirian. Kita bahagia itu ya hidup dengan orang lain gitu. Dah untuk Dzikir nafas ya yang sekarang urayanya cukup segitu saja. Semoga enggak, ini saya ada itu nama candinya apa tadi Gus? Galuh Pinutur. Tuh. Itu juga Galuh Pinutur itu karena nih di dalamnya itu dalam. Pinutur. Galuh itu Galuh Pinutur. Galuh itu bisa artinya mutiara atau barang paling berharga. Jadi Galuh Pinutur itu kalau zaman sekarang tuh Gus, mutiara ini, mutiara apa ya? Pinutur, ucapan-ucapan mutiara, kata-kata mutiara. Oh, kata-kata mutiara ya? Iya, Galuh Pinutur tuh. Jadi nama candinya itu Galuh Pinutur, artinya kata-kata mutiara. Berarti di candi itu ya, berarti ajarannya itu. Wong namanya Galuh Pinutur. Tapi perempuan semua penghuninya tuh. Ya itu bagus. Kalau yang kan itu kan kamu di luar ya, di luar mereka berlari. Ya. Kan ada perempuan. Perempuan simbolnya apa coba? Apa gitu? Kalau di keruhanian. Apa? Lamun Said apa sing mlaku-mlaku kah toapkah bakawong bakawong wadon melaku bakawong lanang rada cilik ngincik kah dari kecil iya. Berlari-lari kecil ya, berlari-lari kecil tuh Gus. Kalau yang laki-laki itu agak cepat, tapi perempuan pelan, lambat kan. Berarti perempuan simbol apa? Lambat. Apa? Kalau laki-laki itu spiritual, simbolnya. Kalau perempuan berarti kebalikannya.
Hawa tuh selalu menyenangkan diri sendiri. Oh iya iya. Begitu kamu datang, Hawanya lari. Simbol Maksudnya gitu, maksudnya mah. Iya iya. Hawanya lari. Nah, itu sendiri Gus, kalau diurai lebih jelas lagi, itu sama. Jadi vibrasi candi ini Gus, karena di dalamnya itu positif, benar-benar positif di dalamnya. Di permukaannya ditaruh hawa itu energi negatif. Ya. Kalau zaman sekarang umpamanya ngelihatnya ada pocong, ada buta, itu sebenarnya hawa itu. Gitu maksudnya mah. Tempat-tempat yang punya vibrasi tinggi itu Gus, dimanapun itu tempatnya, pasti ditakuti banyak orang. Angker gitu. Iya, angker gitu. Ya maksudnya hawa itu, iya. angker tuh. Padahal di dalamnya, iya. nah itu. Nah, seperti itu. Jadi simbol hawa tuh Gus gitu Gus. Jadi ketika kamu datang, mereka lari tuh hawa. Hawa itu kalau mata umum melihatnya ada kuntilanak, ada buta, gitu kan? Itu. Terus apa aja yang menakutkan? Padahal di dalamnya apa coba? Positif. Rahasia yang tersembunyi. Gitu ya, artinya energi yang sangat luar biasa gitu. Ya. Bahkan bisa saja Gus, energi yang seperti itu tuh Gus, ya. Saking besarnya energi, ya Gus ya. Bisa lebih besar daripada gunung yang kita lihat, tapi ditutupi dengan hawa. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.